Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana sahral khairati wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Pertama, mari kita kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Rahmat hidup dan kehidupan, rahmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita sudah dapat melaksanakan puasa kita selama 13 hari bagi yang memulai hari Sabtu dan 12 hari bagi yang memulai hari Ahad. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa kita sebulan penuh, dan mudah-mudahan kita mendapat predikat takwa seperti yang tertera pada ujung ayat yang kita bacakan tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita doakan semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Judul khutbah kita hari ini adalah menghindari makanan yang haram dalam rangka memelihara puasa kita bersama. Sidang Jumat rahimakumullah, dari ayat yang khatib bacakan tadi pada bacaan iftitah, bacaan pembuka tadi, jelas bagi kita bahwa tujuan puasa itu adalah agar kita mendapat predikat takwa. Kini kita sudah hampir berada pada pertengahan puasa kita. Kalau kita ibaratkan kepada anak sekolah atau mahasiswa, maka kita sudah hampir berada pada pertengahan semester atau mid semester, dan lazimnya mid semester itu ada semacam evaluasi, ada semacam perhitungan, dan hendaknya kita pun juga melakukan hal itu terhadap puasa kita, karena puasa kita sudah hampir separuh. Apakah puasa yang kita laksanakan selama hampir setengah bulan ini sudah menunjukkan tanda-tanda atau indikator kita akan memperoleh derajat takwa, atau belum sama sekali, belum ada perubahan sama sekali? Mengapa ini kita pertanyakan dalam khutbah ini? Karena derajat takwa itu tidak taken for granted, tidak terjadi otomatis,
tidak terjadi begitu saja, tetapi ada di antara kita yang berhasil memperoleh derajat takwa dengan bertambahnya keimanannya, bertambahnya perilaku baiknya, bertambahnya amal salehnya, tetapi ada yang belum terlihat sama sekali, kecuali yang dirasakannya hanya haus dan lapar, sebagaimana yang disinyalir Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tiada yang diperolehnya selain dari haus dan lapar. Mengapa ada yang hanya memperoleh haus dan lapar? Karena puasanya baru hanya sekedar tidak minum dan tidak makan. Kalau istilah Imam Ghazali, puasanya baru berada pada tingkat puasa orang yang awam. Orang kebanyakan orang puasa, dia puasa pula. Tetapi hendaknya puasa kita minimal berada pada tingkatan saumul khusus, puasa yang khusus. Untuk bisa memperoleh derajat puasa yang khusus ini, ada 7 hal dari anggota tubuh kita yang harus kita kendalikan dengan baik. Pertama adalah mengendalikan perut agar tidak memakan sesuatu yang haram, baik zatnya maupun uang, cara mendapatkan uangnya dari yang haram. Yang kedua, mengendalikan mata agar tidak melihat lawan jenis dengan berlebihan. Bahasa kerasnya, tidak melihat lawan jenis dengan penuh nafsu. Karena melihat dengan penuh nafsu itu akan menggelorakan pikiran. Yang ketiga, mulut dan lidah tidak digunakan untuk berdusta, bergunjing, mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan hati orang. Yang keempat, telinga tidak digunakan mendengar yang kurang baik, mendengar kata-kata kotor, mendengar gunjingan. Karena orang yang mendengarkan ini pada hakikatnya lah di bawah sedikit dari orang yang berkata kotor, orang yang bergunjing. Mengapa? Yakinlah bahwa orang yang bergunjing, yang berkata kotor akan berhenti dari bergunjing dan berkata kotor kalau tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Tetapi karena kita rajin dan tabah mendengarkannya, maka dia akan semakin bersemangat. Kemudian tangan tidak digunakan untuk mengambil hak orang, meraba yang tidak pantas diraba atau dipegang. Dan sekarang tambah perannya, tangan atau tunjuk tidak digunakan untuk menyebarkan berita hoax, berita fitnah, berita kebencian. Kemudian kaki tidak dilangkahkan ke tempat maksiat. Dan terakhir, memelihara farad atau kemaluan. Bapak dan saudara, 7 ini tidak mungkin kita bahas pada kesempatan yang terbatas ini. Maka pada kesempatan ini hanya satu yang akan kita bahas, yaitu adalah upaya menghindari makanan yang haram agar puasa kita terpelihara dengan baik. Sebenarnya ketentuan atau larangan memakan makanan yang haram ini berlaku sepanjang masa. Tetapi karena ada kaitan eratnya dengan puasa, maka kita akan lebih menyorot kaitannya dengan puasa. Untuk itu, sidang Jumat yang mulia, kita akan melihat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
hai segala manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dari ayat ini jelas yang diperintahkan kepada kita ialah agar memakan yang halal lagi baik. Halal zatnya, halal uang cara mendapatkannya, dan baik untuk kesehatan kita. Tidak semua yang halal itu baik bagi kita. Bagi orang tertentu, terutama orang tua-tua, memakan benak itu sudah sangat paringgo, sudah sangat mudah dipancing sakit, maka di sana tidak baik. Bicara lebih jauh tentang halal dan haram ini, halal mafhum mukhalafahnya, kalau disuruh kita memakan yang halal, maka mafhum mukhalafahnya adalah kita dilarang memakan yang haram. Terkaitan dengan ayat 168 ini, ada satu hadis ketika Ibnu Abbas, yaitu anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi, membaca surat Al-Baqarah 168 tadi, maka tiba-tiba saat yang berada dalam forum itu langsung berdiri dan bertanya dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mohon engkau berdoa kepada Allah agar segala doaku dikabulkan Allah." Ini permintaan Sa'ad kepada Nabi setelah mendengar ayat 168 yang kita baca sebentar ini. Apa jawab Rasulullah? "Ya Sa'dun atib mat'amaka takun mustajabat dakwah." Hai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan makbul. Wallazi nafsu Muhammad biyadihi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, innar rajula la yabzuful mata fi jawfihi, sesungguhnya orang-orang yang memakan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, fama yutaqabbala minhu arba'ina yauman, maka tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Segala ibadah termasuk puasa, infak dan salat tidak akan diterima kalau kita memakan yang haram. Karena itu mari kita introspeksi diri kita. Apakah selama Ramadan ini dan tentunya sebelum Ramadan kita tidak memakan sesuatu yang bersumber dari uang yang haram? Uang yang haram kalau berdagang, dagangnya mengecuh. Orang membeli 1 kilo diberikannya 8 on. Orang membeli kualitas nomor 1 dicampurnya kualitas nomor sepatu atau nomor 40. Diletakkan yang bagus, akhirnya orang tertipu. Itu adalah haram. Yang haram bagi pegawai negeri adalah melakukan markup pembelian. Barang yang dibeli 1 juta, kwitansinya 1,5 juta. Malah ada yang berani kwitansinya 2 juta. Ini jelas kelebihan itu adalah uang yang haram. Maka selama itu kita lakukan, walau bagaimanapun ibadah kita, walaupun kita melaksanakan puasa sesuai dengan hadis tadi, Rasulullah tadi, tidak akan diterima puasanya 40 hari. Percuma kita berpuasa menahan haus dan lapar kalau kita berbuka atau sahur dengan makanan yang didapat dari sumber-sumber yang haram. Karena itu
agar puasa kita diterima dengan baik, mari kita perbaiki pola makan kita. Maksudnya ialah mari kita perbaiki cara kita mendapatkan uang. Jangan melakukan yang haram, jangan melakukan korupsi, jangan menerima hadiah. Hadiah yang dimaksud ialah hadiah yang ada hubungannya dengan jabatan. Untuk itu perlu kita renungkan sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menerima laporan bahwa salah seorang gubernurnya bernama Abu Musa al-Ash'ari sudah kaya raya. Itu gubernur Basrah. Karena itu Umar bin Khattab memanggilnya, dan setelah datang menghadap ditanya oleh Umar, "Wahai Abu Musa, saya mendapat laporan Anda sekarang sudah kaya raya. Dari mana sumber uang yang Anda miliki? Apakah Anda berdagang di sambil jadi gubernur, berarti Anda melalaikan tugas, atau dari mana?" Jawab Abu Musa, "Saya tidak berdagang ya Amirul Mukminin, tetapi ada pedagang-pedagang yang memberi hadiah kepada kita." Ditanya lagi oleh Umar, "Apakah orang-orang itu juga memberi kamu hadiah sebelum kamu jadi gubernur?" Jawab Abu Musa, "Tidak ya Amirul Mukminin." "Kalau begitu," kata Umar, "dia memberimu hadiah karena jabatanmu sebagai gubernur, bukan karena pribadimu yang menjabat gubernur." Karena itu menurut Umar, apa yang hadiah yang Anda terima karena jabatan selaku gubernur itu tidak hak Anda, harus diserahkan ke Baitul Mal. Dan Abu Musa al-Ash'ari mematuhinya, dia menyerahkannya. Mari kita renungkan, kadang-kadang banyak di kantor, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai bupati, sebagai wali kota, sebagai kepala dinas, orang yang memberi hadiah kepada kita. Kita bisa merasakan karena diri kita yang lebih tahu dengan kita. Apakah mereka memberi betul-betul ikhlas atau karena jabatan? Ujung-ujungnya, kalau dia memberi karena jabatan, maka ujung-ujungnya kalau dia memborong dan segala macam, itu tidak berjalan menurut semestinya. Karena itu mari kita renungkan agar puasa kita tidak rusak hanya karena sumber uang yang kita terima, baik sebagai pedagang maupun sebagai pejabat, sebagai pegawai negeri. Periksalah diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyul mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa,
niscaya Allah akan membukakan jalan baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka sama sekali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wal zalazila wa su'al fitnah wal mihana ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.